Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Banyak sekali tuntutan yang dilakukan oleh sebuah ormas di Padang. Dan tuntutan itu salah satunya adalah untuk menindak tegas pendeta dan juga jemaat karena dinilai provokator. Dan juga menuntut untuk membebaskan warga yang intoleran itu yang ditahan oleh polisi. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat penggalan video dari tuntutan yang dilakukan oleh ormas berikut ini. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fathiano Daci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Jadi ini tadi ya penggalan dari tuntutan yang dilakukan oleh sebuah ormas yang ada di Padang. Mari kita bahas satu persatu permintaan mereka kepada para penegak hukum. Yang pertama, mereka menuntut agar warga yang ditangkap, ditahan karena melakukan perusakan rumah doa itu untuk segera dibebaskan. Nah, kok enak? Jelas-jelas ada buktinya bahwa mereka inilah yang memprovokasi duluan, kemudian melakukan perusakan. Jadi kaca-kaca dipecahkan, kursi dibanting, motor, dan semua barang-barang yang ada di dalam ruangan itu juga dirusak. Bukan hanya itu, akibat ulah mereka ini, anak-anak, 2 orang anak itu mengalami luka-luka dan dampaknya adalah trauma. Jadi mereka mengalami trauma sampai sekarang. Kemarin saya dikirimi sebuah video bahwa 2 anak ini sampai saat ini masih takut bertemu dengan orang asing karena hal itu tadi. Jadi ini dampaknya bukan hanya kepada bangunan secara fisik tapi juga psikologis anak-anak GKSI. Nah, kenapa mereka menuntut agar 9 orang yang dijadikan tersangka ini segera dibebaskan? Kalau mereka dibebaskan, ya ini akan dianggap sebagai main-main saja, gitu ya. Bahwa kalau melakukan perusakan rumah doa agama lain, kemudian minta maaf karena salah paham, dan kemudian dibebaskan. Ini akan dianggap main-main yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, nanti mereka akan melakukan seenaknya lagi, gitu ya. Menutup rumah ibadah di sana, merusak yang ada di sana. Karena kenapa? Karena hanya salah paham dan kemudian dibebaskan. Nggak bisa seperti itu, Ferguson. Nggak bisa. Kriminalisasi harus tetap ditindak tegas. Kita semuanya adalah warga negara Indonesia. Tidak ada warga kelas 1, tidak ada warga kelas 2. Tidak ada yang memiliki hak lebih istimewa dan yang lain tidak begitu. Bukan begitu. Semuanya dijamin oleh undang-undang yang sama dan juga konstitusi yang sama. Bahwa semua warga Indonesia ini berhak untuk memilih agamanya dan menjalankan agamanya sesuai dengan agama mereka masing-masing. Jadi,
Meskipun itu hanya rumah doa, itu adalah tempat untuk beribadah. Kenapa itu tidak menjadi gereja? Karena memang tidak mendapat izin, karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin membangun rumah ibadah adalah izin dari warga sekitar. 90 orang itu jemaat, 60 orang warga sekitar yang harus memberi rekomendasi dengan tanda tangan. Kemudian FKUB, kemudian Kemenak setempat, dan yang lainnya. Jadi itu. Nah, kalau tidak diberi izin, ya tentu saja mereka tidak beribadah di gereja, tapi hanya rumah doa. Itu kenapa Panbers itu menciptakan lagu judulnya Gereja Tua. Karena kalau gereja baru izinnya susah. Jadi itu ya alasannya ya. Jadi nggak bisa tuh dibebaskan, harus ditindak tegas berdasarkan hukum yang ada. Kemudian yang kedua, ditindak tegas pendeta dan juga jemaat karena melakukan provokasi dan juga merusak kedamaian di padang sarai. Halo, di sini sebenarnya yang provokator siapa ya? Apakah jemaat atau yang lain? Nggak mungkin minoritas melakukan provokasi. Nggak mungkin loh ya, mereka ini sedikit ya, dan kalian lebih banyak. Kalau mereka melakukan provokasi, artinya mereka mencari bahaya. Tentu tidak. Nah, mereka beribadah itu kan mereka, sekali lagi, mereka harus menjalankan, sekali lagi ya, mereka harus menjalankan kegiatan agama mereka yang mereka anut dan yang dijamin oleh undang-undang. Jadi menurut saya, tuduhan bahwa pendeta dan juga jemaat melakukan provokasi ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Jadi pesan saya kepada aparat penegak hukum, harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Harus ditegakkan meskipun langit runtuh, gitu ya. Jangan tunduk terhadap tekanan massa seperti yang di Kediri kemarin itu ya. Izin sudah terpenuhi, tapi tetap saja tidak mendapat rekomendasi dari FKUB sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pembangunan tempat ibadah, yaitu gereja GKJW Mojoroto. Jadi hal-hal seperti ini sangat disayangkan di Indonesia yang multicultural, multireligius, kemudian ada hal-hal yang seperti ini sangat disayangkan. Seharusnya kita semuanya juga saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.